benar, dia menjelma jadi Yesus. Oke, mana dalilnya? Ayo, silakan. Loh, kalau memang tidak ngerti apa-apa tentang ajaran Yesus, mendingan kamu bertanya saja. Silakan. Karena semua di sini mau tak injilin sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum nonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Jangan sosokan ikuti Yesus ya. Jangan sosokan kau. Mana ajaran Yesus yang kau ikuti? Iya, coba di mana? Di dalam tubuh saya ini ada keilahian. Itu mana ayatnya? Coba. Kalau cuma curhat, aduh jangan debat dengan saya. Mendingan tak injilin aja. Legalitas apa yang kamu miliki tahta untuk kamu mewakili Yesus? Wong kamu sendiri nggak kenal dengan Yesus. Kamu ini kalau bikin kelucuan itu asli deh, ngalahin awas ada Sule 1, 2, 3, dan 4. Nggak tahu apa nanti ada juga awas ada Sule 5 tahta. Loh, kalau kamu curhat kayak gini, saya mau ngapain coba? Wong saya ini mau menginjilin kamu. Nah, kamu malah curhat. Nggak berani perang dalil. Mau perang dalil pun, saya mau kasih ayat sebanyak apapun, tahta, kamu tetap akan menolak itu sebagai satu kebenaran. Saya udah tahu kok tahta, kamu itu seperti apa. Banyak chat kamu, VN kamu yang saya dengar, itu memperlihatkan bahwa kamu tidak paham isi Alkitab. Kamu itu hanya bereotika saja, berteori saja. Kamu itu memberi kesan kepada yang lain seolah-olah kamu paham isi Alkitab. Tapi isinya kamu sama sekali nggak paham isi Alkitab. Nol besar loh tahta. Saya yang bisa menilai kamu tahta, bukan kamu yang menilai kamu tahta. Soal isi Alkitab, begitu tahta. Pak Ustadz, ya Ustadz Mabrur lah, saya hormatin lah. Ya, kalau mau melihat Tuhan itu dari buah karyanya, ya, bukti nyatanya, Pak Tata. Ya, kalau Pak Tata bilang mana Yesus bilang saya Tuhan sembahlah saya, itu Tuhan abal-abal yang bisa ngomong begitu, Pak Tata. Saya juga bisa ngaku-ngaku Tuhan, tapi bisa nggak saya buktikan kalau saya itu Tuhan? Hah? Makanya saya tanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang abad ke-6, dia ngaku-ngaku Tuhan, bisa nggak dia buktikan? Bisa nggak sama kayak Yesus? Kan nggak bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, saya baru tanya Nabi sama utusan aja, Pak Tata udah ketar-ketir, udah keringat dingin, jawabnya aja belum sampai sekarang ini saya tunggu. Ya, sampai kucing bertanduk juga nggak bakalan ya bisa jawab. Belum lagi saya ngomongin Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, itu pasti Pak Tata itu udah langsung keringatnya udah segede biji peler kali itu. Ya. Makanya saya bilang Pak Tata, ya, melihat Tuhan itu jangan pakai konsep pemikiran manusia Pak Tata. Ya, makanya saya bilang Tuhannya Pak Tata itu adalah hasil imajinasi. Maka ketika imajinasi itu diterapkan, maka semuanya itu adalah fiksi. Ngerti nggak Pak Tata? Ya, jangan percaya fiksi deh Pak Tata. Ya, makanya kan sudah aku bilang, walaupun saya mewakili Yesus ya, aku terangkan dengan dalil-dalil, kamu tidak akan percaya karena kamu mengimani Tuhan itu seperti dewa, bisa menjelma. Ya makanya saya tantang dengan ajaran Yesus yang sebenarnya. Perang dalil kalau berani. Kamu pakai ajaran pagan, saya memakai ajaran Yesus. Itu kalau kamu berani. Kalau gak berani, ya nyimak saja. Katanya kamu mau menginjili, ya? Mana penginjilanmu? Kita mau sendiri aja, kau nggak ngerti. Mau sosokan pahami Alkitab. Kan goblok namanya itu. Begini tahta, kamu kan selalu mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Sekarang saya bertanya, ketika Tuhan menjadi manusia, apakah Tuhan tidak berkuasa untuk bisa menjadi seperti manusia? Nah iya, kamu itu mengatakan Tuhan menjadi manusia seperti dewa-dewa. Nah sekarang mana ucapan Yesus? Saya ini Yesus, jelmaan Allah. Ada nggak seperti itu? Ya makanya, memang abal-abal kalau seperti itu. Coba kamu nanya ke Yesus. Yesus Tuhan yang benar itu siapa? Allah.
Seperti apalah itu Yesus? Oh, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Loh, kalau kamu nanya ke pagan, Tuhan itu seperti apa? Oh, tenang, dia menjelma jadi manusia. Dewa ini, termasuk Yesus itu dewa yang menjelma jadi manusia. Ya gitu, gak nyambung, bro. Saya pakai ajaran Yesus, kamu pakai ajaran pagan. Hello Om, ayo. Nah, lanjut ini ya. Saya mewakili Yesus ini, ayo lanjut. Saya bertanya nih, Tahta, kepada kamu. Tuhan itu kan maha kuasa. Apakah Tuhan tidak maha kuasa untuk dia bisa menjadi manusia? Kamu jawab dulu deh pertanyaan saya. Emangnya Tata di Al-Quran kamu ada Allah SWT langsung berbicara, sembahlah aku, pujilah aku, akulah Tuhan satu-satunya. Ada nggak? Kan tidak ada. Itu semuanya perkataan Rasul. Makanya kalau kamu bertanya, kalau ditanyakan hal yang sama kepada kamu nggak ngerti apa-apa kamu Tata. Ya, Loh, Tuhan itu memang kuasa, tapi kan dia sudah mengatakan, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Aku bukan manusia, dan aku tidak mau turun ke bumi. Coba kamu baca itu. Ya, banyak kan ayatnya. Nah, sekarang kalau menurut kamu Tuhan itu kuasa menjelma jadi manusia, yaitu Yesus, seperti ajaran pagan, seperti dewa-dewa. Ini mana ucapan Yesus? Kita perang dalil aja. Semua orang tahu Tuhan itu kuasa, tapi dia tidak mau menjadi manusia. Nah, karena memang ajaran-ajaran di luar Israel saat itu memang dewa-dewa menjelma jadi manusia. Kalau Tuhannya Israel, gak mau. Seperti itu. Sama saja dengan binatang. Coba kamu baca di dalam perjanjian lama. Ya, manusia dan binatang tidak jauh berbeda. Kan gitu kan? Pak Tata salah ngomong lagi. Pagan itu mereka menyembah Tuhan apa mereka menyembah dewa? Itu kan konsep mereka. Jangan terapkan ke ketuhanan, Pak Tata. Itu salah besar. Ya, kami ini bukan pengikut pagan, Pak Tata. Kami melihat pribadi Yesus itu sendiri yang kami lihat, bukan dewanya yang kami lihat. Ya, buang jauh-jauh tuh batu ke disembah apa ke, batu ke dewa ke apa ke yang dianggap menghapus dosa keliling-keliling ngeraba-ngeraba itu tidak bisa diterapkan di konsep kekristenan, Pak Tata. Ya, makanya saya bilang, Pak Tata ya, saya bilang memahami Tuhan nih. Ya, memahami Tuhan itu kita paham dari apa yang disampaikan di dalam firman itu, Pak Tata. Itu yang kita pahami. Jadi jangan ngatur-ngatur Tuhan kita. Ya, konsep ketuhanan Pak Tata kan Pak Tata yang ngatur-ngatur Tuhan. Bukan Tuhan yang ngatur Pak Tata. Ya, kan kalau konsep ketuhanan Pak Tata kan Tuhan itu kan nggak maha kuasa. Karena apa? Karena Pak Tata nggak bakalan percaya kalau Tuhan itu maha kuasa, dia bisa turun ke bumi. Ketika Tuhan turun ke bumi, Pak Tata bilang, wah, lu bohong, lu bukan Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau turun ke bumi, Tuhan takut dengan pemikiran Pak Tata itu. Ya, jadi Tuhan itu dibelenggu oleh pemikiran sesat Pak Tata sendiri. Jadi Tuhan itu lebih kecil dari pemikiran Pak Tata, gitu loh. Jadi Pak Tata yang ngatur-ngatur Tuhan sendiri, Tuhan Pak Tata Tuhan yang ngatur, ya. Jadi seolah-olah Tuhan lu jangan turun deh Tuhan, ya. Lu kirim batu aja, ntar gue sembah batu deh. Janganlah Pak Tata, buang-buang aja lah pemikiran kayak begitu Pak Tata, nggak baik, ya. Untuk kesehatan agama tuh nggak baik. Loh, sama kok. Dalam Al-Quran, dalam Islam, Tuhan itu mengatakan, Tuhan yang benar itu Allah. Nah, Yesus juga begitu, mengatakan gitu. Tuhan yang benar ada Allah. Nah, Nabi Muhammad yaitu dengan Al-Qur'annya, firmannya Allah. Nah, Yesus menyampaikan firmannya Allah. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Nah, sama kan? Nah, sekarang ada nggak Yesus itu seperti Dewa Krishna? Mana ayatnya? Jelmaan dewa gitu. Atau jelmaan Allah? Mana ayatnya? Sekarang aku tanya, kamu jawab dulu aja. Nggak usah dulu ngomong ABCDE. Tuhan itu kan maha kuasa. Kamu percaya toh? Saya juga percaya Tuhan itu maha kuasa. Sekarang dalam kemahakuasaannya Tuhan, bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Kan sudah aku katakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa dirinya akan menjelma jadi manusia. Kalau ada silakan. Tuhan menjelma jadi manusia seperti Dewa Krishna gitu. Ada nggak? Silakan. Kalau cuma kamu mengatakan apakah kuasa, maha kuasa? Iya. Tapi kalau kamu mengatakan kuasa menjelma jadi manusia, jadi siapa? Coba. Mana dalilnya? Makanya, ya.
Orang Kristen itu kalau menghadapin saya, semakin banyak ya, semakin tidak bisa apa-apa mereka itu kalau lawan tahta. Cukron, cukron. Siapa yang KO cukron? Nah, kenapa ustadzmu itu nggak balas VN saya? Ha? Capek deh. Kamu ini muter-muter terus, Tahta. Saya cuma punya satu pertanyaan aja sama kamu, Tahta. Kita sepakat ya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Sekarang saya bertanya, dalam kemahakuasaannya Tuhan, sebagai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan berkuasa nggak untuk dia bisa mengambil rupa menjadi manusia? Ayo Om, saya butuh VN kamu saya ini ya. Mau kamu VN apapun akan saya tanggapin itu ya. Karena saya butuh VN. Lu butuh VN saya, ya? Saya yang bertanya, apa kau yang bertanya? Oke, jawab. Kan sudah aku kejawab. Tuhan itu maha kuasa. Apakah kuasa menjadi manusia? Ya tetap bisa, tapi dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Dia tidak mau. Nah sekarang pertanyaan kamu apa? Ayo. Wah kalau gitu Tata, berarti benar. Dia menjadi Yesus. Oke, mana dalilnya? Ayo silakan. Loh, kalau memang tidak ngerti apa-apa tentang ajaran Yesus, mendingan kamu bertanya saja. Silakan. Karena semua di sini mau tak injilin sama aku. Ah, kamu otaknya sempit, Pak Tata. Saya tanya nabi, utusan juga Pak Tata belum jawab. Mau VN sama teman-teman yang lain. Sama Pak Victor aja dibabat habis sama Pak Victor. Ya, jadi jangan besar kepala di grup ini, Pak Tata. Begitu di-kick, aduh langsung runtuh tuh besar kepalanya tuh. Otaknya langsung kosong. Yang kosongin siapa? Ya saya dan teman-teman. Ya, jadi jangan berkuar-kuar lah Pak Tata. Tak injilin, ya. Aduh, itu anak kecil, Pak Tata, ya. Tak injilin, tapi injilinnya imajinasi. Jangan Pak Tata. Kristen tuh nggak pakai imajinasi, Pak Tata, ya. Sosokan kamu pahami ajaran Yesus, ya. Sedangkan ajaranmu sendiri kau gak paham. Loh, nabi utusan. Oke kan sudah aku jawab. Yesus utusan dan nabi. Nabi Muhammad utusan dan nabi. Oh, tapi kan saya butuh dalil tahta. Oke, dalam Al-Qur'an surat 33 tadi ya. Wa maka Muhammadun aba mirjalikun walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oke. Sekarang tahta mana Yesus nabi? Oke. Kamu baca dalam perjanjian baru ya. Beginilah seorang nabi, tidak diterima di tempatnya, akan diterima oleh orang-orang di orang-orang lain. Makanya dia mengembala di Israel itu. Utusan mana tata dalilnya? Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nah sekarang sudah aku jawab semua. Ya, Yesus menurut Bible saya jawab dengan dalil. Nabi Muhammad menurut Al-Quran saya jawab pakai dalil. Kurang apanya? Lanjut. Ingat ya Om, siapapun yang menyesatkan ajaran Yesus atau mentuhankan manusia Yesus berhadapan dengan tahta. Berapapun jumlahnya kalian. Mau jemaah mingguan, mau pendeta, hadapi tahta. Perang dalil. Bagus, bagus. Berarti Tuhan berkuasa untuk menjadi manusia. Itulah manusia Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Orang Israel tahu bahwa Yesus memposisikan dirinya sama dengan Bapa itu sendiri. Artinya secara tidak langsung, orang Israel paham betul bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya bahwa dialah Elohim itu. Yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, nanti Anda baca di kitab Markus pasal yang keempat. Bangun, bangkit, berjalan, dan pulanglah, dosamu telah diampunin. Bukankah itu menunjukkan bahwa dia Tuhan? Yang bisa mengampuni dosa itu siapa tahta kalau bukan Tuhan? Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 10:28, aku memberikan hidup yang kekal. Yang bisa memberikan hidup yang kekal itu siapa tahta kalau bukan Tuhan? Ini yang kamu nggak paham. Kenapa? Karena kamu sudah membatasi cara berpikir kamu sebagai orang berdosa yang sempit, bahwa Tuhan itu harusnya seperti ini, seperti yang kau inginin, seperti yang kau kehendaki. Oh, nggak bisa begitu. Makanya keselamatan, penebusan, itu inisiatif Tuhan kepada kita orang berdosa. Bukan inisiatif saya, bukan inisiatif kamu tahta. Supaya kamu tahu itulah keberadaan Tuhan, itulah kasih Tuhan yang begitu besar. Paham tahta? Nggak paham juga lah menurut aku sih tahta ini.
karena kamu memang dari awal udah menolak kebenaran. Udahlah Tata. Jangan kamu mentuhankan manusia, Yesus, karena dia mengatakan aku dan Bapak satu. Maksudnya aku dan Bapak satu itu adalah apa? Dia menerima ajaran dari Bapa, lalu ketika dia menyampaikan ajaran itu satu sudah. Jadi apa yang diucapkan Yesus itu firman dari Bapa. Ketika firman itu disampaikan kepada mereka, mereka menerimanya, mereka juga satu. Bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu dari Bapa. Makanya Yohanes 14:20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu tersebut. Ya. Nah, dan aku di dalam kamu. Nah, udah kan? Berarti kamu mentuhankan mereka juga gitu. Makanya ayat-ayat seperti itu jangan kamu sodorkan ke tahta, karena tahta penghafal ajaran Yesus. Lanjut. Oke Tata, saya gugurkan sekarang, Pak Tata dengar ya, saya gugurkan kenabian dan utusan itu. Ya, yang dinamakan nabi ya itu dia harus benar-benar punya nubuat pertama. Yang kedua, dia harus benar-benar ketemu atau minimal dia mendengarkan suara Tuhan. Ya, Abraham dengar suara Tuhan, Musa dengar suara Tuhan, berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan. Muhammad nggak pernah mendengar suara Tuhan, nggak punya nubuat, gugur. Muhammad adalah utusan. Saya gugurin nih, Pak Tata, ya. Yang dibilang utusan di Al-Quran itu adalah Jibril. Karena apa? Karena Jibril itu berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendengarkan suara Allah, ya. Dia menyampaikan pesan itu, pesan yang dia terima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia dibilang utusan Allah. Muhammad tidak pernah mendengarkan suara langsung dengan Allah, tidak pernah berinteraksi dengan Allah, ya. Jadi dia tidak dikatakan sebagai utusan Allah, gugur, ya. Nabi gugur, utusan gugur, selesai. Oke, berarti kamu menggugurkan Yesus dengan Nabi Muhammad ya. Bahwa Yesus dan Nabi Muhammad itu bukan utusan, bukan nabi gitu. Tidak masalah. Tapi ingat, jangan kamu mentuhankan Yesus ya. Berhadapan dengan saya kamu. Baik, jadi kamu yakin percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari Bapa. Ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tentu itu berasal dari Bapa. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Apakah engkau percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan bagi setiap orang untuk bisa datang kepada Bapa sehingga seseorang itu dapat memperoleh hidup yang kekal? Jadi walaupun Yesus ada dalilnya dia nabi, dia utusan, gugur gitu ya. Oh, pantesan ditolak sama Israel ya. Oke, tidak apa-apa lah. Inilah orang bodoh. Sosokan orang bodoh ini. Ngata-ngatain aku. Menyesatkan ajaran Yesus. Nah saya tanya sekarang, mana ajaran Yesus yang kau ikuti? Mana perintah Yesus yang kau ikuti? Ayo. Kalau kamu memang ini ya, benar-benar mengikuti perintah Yesus. Cepat. Oh iya, akulah jalan. Sama, itu jalan kepada siapa? Kepada umatnya Israel. Karena semua para nabi memang sebagai jalan. Mana mungkin manusia mengerti Tuhan, mengenal Tuhan. Wong Tuhan ada di langit. Kan gitu kan? Makanya disebut ajaran samawi. Gimana kita mengenal Tuhan tanpa melalui para nabi? Makanya semua para nabi itu adalah jalan. Saya tidak akan mengenal Allah tanpa Nabi Muhammad. Andaikan saya di zamannya Yesus, saya tidak akan mengenal Tuhan tanpa nabi-nabi Israel itu. Karena semua para nabi itu mengenalkan Tuhannya. Coba saya nanya, Yesus punya Tuhan apa enggak? Dia mengenalkan Tuhan yang benar enggak? Iya, berarti dia jalan. Musa mengenalkan Tuhan yang benar enggak? Elohim enggak? Iya, berarti dia jalan. Kalau bukan jalan, tidak ada Musa, Allah tidak mengutus para nabi. Gimana manusia sampai sekarang mau mengenal Tuhan? Wong Tuhan tidak mau turun. Kan gitu, tidak mau menampakkan dirinya. Makanya dia memakai para nabi. Nanti para nabi itu pasti mengenalkan Tuhannya kepada umatnya. Gitu. Lanjut. Pak Tata, beda jauh Yesus sama Nabi Muhammad, Pak Tata. Ya, Yesus itu dibilang utusan karena apa? Yesus bilang apa? Saya berasal dari surga, bukan berasal dari dunia ini. Ya, Yesus nggak perlu pakai Jibril.
Muhammad pakai Jibril. Yesus itu adalah tanda kebesaran Tuhan itu sendiri. Kenapa? Tuhan itu membuat Yesus itu lahir dari seorang perawan menjadi seorang anak laki-laki. Lalu apa? Tuhan menamai dia Immanuel. Artinya apa? Tuhan bersama-sama dengan Yesus itu. Tuhan berada di dalam diri Yesus itu sendiri, Pak Tata. Jadi Yesus itu dia tidak perlu mendengarkan suara di balik semak belukar, tidak perlu mendengarkan suara di Gunung Sinai, tidak membutuhkan Jibril untuk menyampaikan pesan kepada dia. Ya. Jadi Yesus itu adalah utusan di atas segala utusan. Ya, karena kemanusiaannya itu maka dia dibilang utusan. Ya. Tetapi di dalam dirinya dia ada roh dan firman itu. Roh dan firman itu siapa? Itu adalah Allah. Karena apa? Karena Allah menamakan dia Immanuel. Allah menyertai dia. Allah bersama-sama dengan dia. Pak siapa nih, Pak Tata? Ya, jadi begitu maksudnya Pak Tata. Ya, jadi beda, jangan samakan. Ya, lebih kemana-mana tuh, langit dan bumi perbedaan antara Yesus dengan Nabi Muhammad ya. Saya tidak penting itu, mau katakan bodoh, pintar, aduh itu tidak masalah bagi saya. Ya, bagi saya itu siapapun yang mentuhankan Yesus berhadapan dengan saya itu perang dalil kita. Itu yang kubutuhkan. Oh iya memang beda jauh. Mana mungkin ya presiden kamu samakan dengan kepala desa. Kalau kepala desa satu desa itu. Kalau presiden seluruh Indonesia. Yesus itu ibaratkan kepala desa. Aku diutus hanya kepada desa ini. Kalau presiden, aku ini penguasa seluruh Indonesia. Kata Yesus, aku diutus hanya satu kaum, yaitu Israel, domba-domba yang hilang dari Israel. Kalau Nabi Muhammad, aku diutus untuk seluruh bangsa. Ya beda. Kamu menyamakan presiden dengan kepala desa. Yesus adalah kepala desa, Nabi Muhammad presiden. Ya gak sama. Sebutkan ajaran Yesus yang kau ikuti. Jangan sosokan mau injili saya. Ya. Sedangkan kita mau sendiri kau nggak paham. Tunjukin mana ajaran Yesus yang kau ikuti. Kalau kau memang ini mengikuti Yesus. Oke? Nah inilah, disinilah memang Tata suka memutarbalikkan fakta. Tadi kan saya sudah mengatakan, Anda sendiri mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus berasal daripada Bapa. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti itu berasal dari Bapa. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya tidak ada yang lain. Baik nabi-nabi, baik itu Nabi Musa, baik itu Nabi Zakaria, baik itu Nabi Yusuf, bahkan diklaim Muhammad sebagai nabi pun tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Apakah Anda percaya dengan apa yang Yesus katakan, Tata? Ajaran Yesus itu untuk umatnya Israel. Dan saya percaya itu. Yesus kamu itu siapa? Utusannya Allah. Untuk siapa Yesus? Untuk Israel. Lalu aku boleh nggak beriman kepada kamu, mengikuti ajaran kamu? Ya jangan. Mau kamu tak sebut anjing? Wong saya untuk domba kok. Di luar Israel itu anjing, Tata. Kamu itu sudah ada nabi nanti setelahku untuk seluruh bangsa, yaitu Nabi Muhammad. Gitu. Nah, iya, yang mengatakan ajaran Yesus bukan dari Bapak siapa? Bagi umat Islam, semua ajaran para nabi dari Tuhannya. Makanya kata Yesus, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Nabi Muhammad juga gitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semuanya kebenaran. Kenapa disebut kebenaran? Karena mereka menyampaikan bukan dari dirinya sendiri, dapat wahyu. Gitu, lanjut. Di mana dalilnya? Yesus berkata akan datang nabi setelahku. Sementara Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Kamu paham nggak Alfa dan Omega? Ngarang aja nih, Ustadz kok ngarang. Kamu mengatakan tidak ada yang lain, ya hanya melalui aku, ya sampai kepada Bapa. Nah iya nah, semua nabi mengatakan gitu sebab kepada umatnya Israel. Gitu loh. Makanya andaikan saya itu umatnya Yesus di zamannya Yesus, ya jelas tanpa melalui Yesus saya tidak sampai kepada Bapa. Wong dia utusannya Bapa. Begitu juga ketika Allah mengutus nabi yang terakhir, saya tidak akan sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Karena saya umatnya. Gitu. Jadi tidak ada yang lain. Gitu loh. Jadi kamu pikir kalau misalnya nih Yesus itu kepala desa, lalu presiden itu menerbitkan dekret presiden atau dia membuat peraturan perpres.
Sekarang Yesus itu dia mengeluarkan perpres, keputusan presiden itu sendiri Pak Tata. Ya kamu salah, jadi analogi kamu ini menyerang kamu sendiri Pak Tata. Ya, Yesus itu kamu bilang kepala desa, kamu bilang kepala desa, tetapi kenapa dia seorang kepala desa bisa mengeluarkan keputusan presiden, kepres? Ya, kita kembali ke Injil. Ya, kenapa Yesus bisa berhak mengampuni dosa manusia? Ya, kenapa Pak Tata saya tanya? Hah? Kenapa Yesus bisa mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu? Ya, bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Saya tanya kepala desa keluarin kepres, bisa enggak? Keputusan presiden dikeluarin oleh kepala desa, bisa enggak? Ya, jangan buat analogi yang menyerang statement Anda sendiri Pak Tata. Ya, itu namanya bunuh diri Pak Tata. Ya. Ya, sudah. Sekarang Yesus berkata, tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kamu percaya enggak bahwa Yesuslah satu-satunya jalan untuk seseorang dapat datang kepada Bapa? Bukan melalui yang lain, bahkan melalui Nabi Muhammad pun tidak. Kamu percaya enggak itu, Tata? Alfa Omega. Aku nanya ke kamu. Yesus itu dilahirkan dari Maria atau tidak? Iya, Alfa di mananya? Emang kamu nabinya dari mana? Nabi Israel. Hei, Anda beda. Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya Allah SWT itu berbeda. Allah SWT itu adanya tahun 70-an, tahun 700-an. Bro, Anda mau nyamain. Allah Anda zat. Allah orang Israel itu apa? Roh. Beda. Tapi kenapa ya? Nabinya mirip-mirip. Memalukan kamu, Tata. Kau jawab dulu, di mana dalilnya Yesus berkata, ya, akan datang Nabi setelahku, setelah itu baru kau bahas Alfa dan Omega. Ya, kalau kamu memang ini cerdas. Iya, di zaman itu karena utusan Allah itu cuma Yesus kan? Ya, di zamannya sebelum Yesus tentu saja mereka jalan satu-satunya kepada Elohim ya melalui nabi tersebut. Nah, Yesus saat itu mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Loh, di saat itu utusan kok. Sama seperti ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Manusia tidak akan sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Nah, apa salahnya? Wong dia sebagai utusan. Kamu nabi kamu, siapa nabi kamu? Ayo. Oh, kamu kan tahu, Yesus itu adalah nabi yang terlahir untuk Israel. Ya, makanya keturunan dari Ishak, Yakub, itu udah ada perjanjian akan Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka. Terlahir Yesus. Ketika mereka ditolak, maka ada kata-kata gini dalam perjanjian lama. Kaum yang dulu ditinggikan akan direndahkan karena mereka menolak. Lalu kaum yang dulunya rendah akan ditinggikan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Ya, sebenarnya Yesus itu masih lama, tapi apa? Roh kebenaran itu akan datang. Nah, itu Nabi Muhammad sebenarnya itu. Kamu fokus ke saya biar kamu tak injilin, biar kamu tahu ya ajaran Yesus yang sebenarnya. Jangan ke lainnya. Saya kalau menghadapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 itu kurang saya itu. Seharusnya ratusan gitu itu ya. Itu lebih semangat saya itu menghadapi orang-orang Kristen itu. Kamu apalagi Tata yang kamu bahas? Udah jelas anak Allah itu yang ada di bumi ya, yang bernama Yesus itu utusan. Anda paham? Anda berulang-ulang lagi sama kawan saya, Anda utusan. Memang dia utusan, dia rasul, dia nabi, dia guru. Memang benar, selagi dia manusia. Anda gak paham-paham ya? Sama saya Anda sudah terkeang-keang. Sekarang sama kawan-kawan kami, Anda lakukan yang sama. Anda tidak mengerti ya, Tata ya? Anda mau nyamain Allah seperti dengan Allah orang Israel. Beda, ya. Ya sudah, mau mantap, mau enggak, yang penting kalian berhadapan dengan saya, wakil dari Yesus. Ayo. Makin asumsi kau nih ya. Saya tanya, di mana dalilnya Yesus berkata, ya, akan datang Nabi setelahku, yaitu Muhammad. Di mana? Ya, kamu jangan meluntur. Ketika ditanya meluntur.
Iya, dia utusan Nabi, anak Allah. Kenapa kamu tuhankan? Kan anak Allah itu banyak. Keluaran 4:22, 2 Samuel 7:14, Matius 5:9, ya, Roman 8:14. Banyak ya kisah para rasul 17:28. Lalu kenapa kamu mentuhankan manusia itu ya? Terima kasih Tata ya, selamat sore deh. Aku mau kerja dulu. Aku udah nambah sehat nih dengan kamu membuat satu kelucuan di grup ini. Sehingga aku bisa tertawa terbahak-bahak. Wah, kalau begini corona itu pasti menjauh Tata dari hidupku. Makanya aku nggak pernah kena corona gitu Tata. Thank you ya Tata ya. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu Tata. Nanti kalau engkau satu kali dapat hidayah, boleh kamu share lagi dengan saya. Nanti saya akan kasih kamu pembelajaran yang benar tentang siapa pribadi Yesus. Satu-satunya jalan kepada hidup yang kekal itu. Karena kamu tadi pun sudah mengakui bahwa apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari Bapa. Cuman endingnya kamu tidak konsisten. Kamu inkonsisten dengan perkataanmu sendiri. Itulah yang membuat kamu tersesatkan Tahta. Oke Tahta. Mudah-mudahan satu kali kamu dapat hidayah, kamu diselamatkan. Tuhan Yesus memberkatimu Tahta. Oh, akan ada nabi setelahku. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu namanya Ahmad, Muhammad, Mustafa, Yasin, Toha. Itu semua nama untuk beliau. Lanjut. Om kok malah stres. Diinjilin malah stres. Jangan-jangan Roh Kudusnya keluar udah. Karena diinjilin saya. Ngaku asli yes. Wakil dari iblis tuh nggak bisa Pak Tata. Ya, jangan bikin dosa deh ya. Yesus itu Tuhan Pak Tata. Ya, jangan bawa-bawa wakil lah Pak Tata. Ya, saya dari tadi belum ada jawaban dari Pak Tata. Nih saya bingung nih. Saya ya sebentar lagi nih, 5 menit lagi saya sudah mau berangkat nih Pak Tata ya. Ya, jadi nanti Pak Tata hadapi Pak Victor, ya Pak Andreas ya, karena mereka tuh lebih pintar. Ya, mereka itu orang-orang pintar semua ya. Mereka lebih pintar dari Pak Tata. Jadi mereka itu orang-orang punya ilmu semua, ilmu kekristenan semua, Pak Victor, Pak Andreas, begitu juga teman-teman saya yang lain tuh ya, yang saya nggak sebutkan namanya. Mereka tuh orang-orang pintar semua Pak Tata ya. Ya, jadi nanti Pak Tata lanjut dulu dengan mereka ya. Saya kebetulan 5 menit lagi saya mau pergi nih Pak Tata ya. Ada tugas keluar. Ya, jadi semoga diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan nanti habis maghrib saya bisa kembali lagi dengan Pak Tata. Ya, Pak Tata ya, terima kasih banyak Pak Tata ya. Sudah berkomunikasi, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekilafan, ada kata-kata yang keluar ya, saya mohon maaf ya Pak Tata. Semoga diskusi kita sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga orang banyak. Terima kasih Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tata. Nah makanya Om ya, kalau kamu mau tak injilin, pasti kamu akan waras itu. Ya buktinya Roh Kudus kamu udah keluar barusan. Hahaha. Nah iya, kalau wakil dari iblis itu pasti mentuhankan manusia kan. Kalau wakil dari Yesus pasti tauhid ajarannya kan. Ya benar lah. Mana yang wakil dari Yesus, mana wakil dari iblis. Kalau wakil dari Yesus pasti Tuhannya Esa. Kalau wakil dari iblis pasti Tuhannya pagan. Tuhan itu ada banyak. Coba Om ya, saya carikan pendeta yang paham tentang Bible. Ya, biar kita head to head gitu. Kalau cuma kayak kalian ini, aduh bisa apa coba? Dari tadi cuma curhat-curhat gitu. Ya sudah Om ya, saya mau ke Zoom dulu ya. Nah, terima kasih. Nah, kalian bersedia mau tak injilin ya. Oke, selamat sore ya. Saya sudah mau pergi tapi saya mau bilang dulu Pak Tata itu wakil dari iblis di Gua Hira ya. Assalamualaikum Pak Tata. Nih yang katanya mau injili semua pendeta mau mingguan ya. Sedangkan pertanyaan saya nggak nyambung dengan jawabanmu. Saya minta dalil. Ya. Yesus berkata akan datang nabi setelahku. Ya. Kamu paham nggak kata-kata saya? Aduh. Loh kan sudah aku bilang mau katakan iblis kayak mau bodoh apa itu urusan kamu. Saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan VN kamu. Saya mewakili Yesus, kamu terserah mewakili siapa aja. Mau Paulus kayak penyesat Paulus, penyesat iblis, terserah. Yang penting saya ini pewakil dari Yesus.
Siapapun yang mentuhankan dia, yang menyesatkan ajaran Yesus, berhadapan dengan tahta, pakar Alkitab. Pertanyaan saya aja yang kecil, ya? Nggak nyambung jawabanmu. Musuh-soan kau nih, cari pendeta yang cerdas. Sedangkan otakmu, ya? Cuman bunyinya nyari. Pak Tata, saya sudah di jalan nih ya. Pak Tata jangan bilang mewakili Yesus, karena semua ucapan Pak Tata itu bohong besar, imajinasi semua ya Pak Tata ya. Janganlah, tidak baik tuh Pak Tata ya. Ya, silakan diskusi dengan Pak Andreas yang menurut penilaian saya, Pak Andreas, Pak Victor, Pak Steven, semua mereka itu lebih pintar dari Pak Tata ya. Jadi silakan Pak Tata bertanya, biarlah mereka yang menjawab ya. Ya, selamat jalan. Assalamualaikum Pak Tata. Ya, Tuhan memberkati Pak Tata ya.